Kali ini saya akan membahas tentang mengapa manusia akan bergumul seumur hidup sampai dengan matinya kita. Karena ketika lahir baru dikerjakan oleh Roh Kudus di dalam diri kita, yang diubah adalah sistem nilai di dalamnya, nous. Maka Paulus berkata dalam Roma pasal yang ke-12, ayat yang pertama dan selanjutnya Anda bisa baca, berubahlah engkau oleh perubahan nous, sistem nilai di dalamnya. Akal budi kadang, atau diterjemahkan dengan paradigma di dalam bahasa lain. Paradigma kita harus diubah. Sistem nilai kita diubah sesuai dengan iman yang Tuhan mulai taruh melalui firman Tuhan. Karena itu akan meluap keluar. Sementara Tuhan mengubah sistem nilai dalam diri kita, menaruh prinsip-prinsip baru, standar baru untuk menilai apa yang Tuhan inginkan sebagai satu standar kebenaran tertinggi. Tetapi Tuhan tidak mengubah tubuh kita, belum sekarang. Tubuh kita ini masih mempengaruhi kehendak kita. Keinginan daging yang kadang-kadang bersifat hormonal itu mempengaruhi emosi kita, mempengaruhi selera kita, mempengaruhi pikiran-pikiran kita. Sehingga apa yang di dalam hati kita, Paulus di dalam pasal yang ke-7 di dalam kitab Roma itu, Roma pasal yang ke-7, Anda mulai bahas ayat yang ke-18, dibaca silakan. Dia mengeluhkan, menyatakan satu keadaan yang diakui bahwa aku tahu di dalam diriku ini ada pertempuran, yaitu antara batinku dengan kehendak diri yang ada di dalam kedagingan kita ini. Jadi manusia akan terus bergumul. Kita akan didorong oleh kehendak kedagingan kita yang dulunya adalah sisa-sisa kejatuhan yang dipengaruhi, dirusakkan oleh kejatuhan manusia yang melawan Allah. Sehingga pertempuran ini akan terus terjadi. Maka ketika panggilan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya adalah ikut aku dan menyangkal dirimu. Apa yang disangkal? Yaitu kedagingan itu di dalam diri kita. Paulus menjelaskan dengan detail sekali itu di dalam pasal yang ke-7 ayat 18 sampai seterusnya, ditutup dengan pujian di dalam ayat yang terakhir di pasal itu, bahwa pertarungan kita ini terus akan terjadi. Itu ketika batin kita menghendaki sesuatu yang baik, yang sesuai kehendak Allah, namun terus batin kita, kedagingan kita mempengaruhi kehendak kita. Menariknya, psikolog Sigmund Freud, dia mengakui adanya pertarungan antara naluri dasar, dia sebut sebagai ide ya, ide dibaca it, yang artinya adalah itu apa di dalam diri kita yang dia tidak tahu apa itu. Lalu ditafsirkan banyak orang sebagai naluri dasar yang bertempur dengan superego, hati nurani kita, yang sebenarnya juga sudah kotor. Sehingga orang menjadi sakit jiwa kalau menurut dia. Tetapi kalau menurut Agustinus yang menggunakan istilah dorongan kehendak untuk berdosa itu disebut sebagai concupiscentia, itu kan mendorong kita untuk berdosa terus. Nah, itu ada di dalam istilahnya adalah tubuh kita kalau istilah Paulus. Sehingga sadarilah bahwa kelahiran baru itu akan membawa kita kepada penyucian sehingga kita mampu berkata tidak kepada pengaruh dari dosa yang memperbudak kita selama ini. Pelan-pelan dikikis. Baru akhirnya setelah disempurnakan, kita tidak lagi berbuat dosa. Jadi pertempuran itu yang juga Tuhan bimbing melalui Roh Kudus dalam batin kita, terus pasti akan kita menangkan kelak. Kita akan disempurnakan di dalam kondisi yang paling sempurna sehingga kita tidak berdosa lagi. Agustinus menggunakan istilah nanti di dalam kekekalan kita tidak akan berdosa lagi. Henok Wok dari Bandar Lampung.